Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sahabat ekonomi yang saya banggakan, sebelumnya terima kasih telah mengikuti channel saya di Amar Tutor Ekonomi. Nah, pada hari ini saya akan berbagi pembelajaran tentang pengolahan data. Ya, di sini saya akan membahas tentang analisis regresi berganda dari menggunakan software yang namanya SPSS dan software yang bernama Etius. Nah, bagaimana hasil-hasilnya nanti akan kita lihat. Baik, langsung saja sahabat ekonomi yang saya banggakan. Saya langsung saja pembahasan yang pertama terkait teori ya. Saya akan memberikan sedikit pengantar tentang analisis regresi linear berganda. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini regresi linear berganda. Nah, di mana terkait mengenai regresi linear berganda itu merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau lebih dari satu variabel X, di mana analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengetahui arah apakah pengaruhnya positif, apakah arah pengaruhnya negatif terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Nah, untuk persamaan regresi linear berganda, kita lihat di sini ada Y sama dengan B0 atau di sini adalah konstanta ditambah dengan B1X1, beta 1X1 ditambah beta 2X2 karena variabel X-nya lebih dari 1. Kalau di sini lebih dari 2, tambahkan saja ya. B3X3 misalnya dan seterusnya. Dan diakhiri dengan error atau residual. Nah, untuk persamaan ini pastinya kita sudah tidak asing lagi ya, teman-teman ya. Kita pastinya sudah hafal. Nah, persamaan ini tujuannya ya, teman-teman. Di sini ada nilai positif. Itu artinya variabel X1 ini berpengaruh positif. Ya, ini kan kebetulan kita belum menetapkan suatu variabel. Sebenarnya arah pengaruh positif ataupun negatif itu tergantung variabel. Ya, tergantung pengaruhnya. Nah, sedangkan untuk persamaan ini masih secara umum seperti ini. Di mana B atau beta 1 ini, beta ini adalah koefisien dari masing-masing variabel X. Ya, jadi kita harus ingat persamaan dari regresi linear berganda. Oke, kita lanjut. Nah, dari penjelasan ya persamaan tadi, kita lihat yang pertama ada tadi nilai konstanta atau nilai beta 0. Keterangannya bahwa jika memiliki nilai positif, tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu ya, searah berarti pengaruhnya positif. Kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel X1 jika nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif atau negatif antara variabel X1 terhadap Y. Ya, karena tadi persamaannya itu tanda plus, maka kita anggap dulu X1 itu berpengaruh positif terhadap Y. Kita anggap. Ya, hasilnya kita tidak tahu. Nanti akan kita tes ya. Yang ketiga, nilai koefisien regresi untuk variabel X2, nilai tersebut menunjukkan
pengaruh positif ataupun negatif antara variabel X2 terhadap Y. Nah, jadi sedikit contoh ya. Contoh bagaimana kita menganggap variabel tersebut berpengaruh negatif. Misalnya harga. Ya, logikanya ketika harga suatu barang itu meningkat, maka keputusan pembelian akan menurun, begitu ya. Jadi harga itu berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, ya, maka keputusan pembelian akan meningkat, seperti itu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, selain uji analisis regresi linear berganda itu, ya kan, ada muncul sebagian atau uji-uji lain selain persamaan regresi linear berganda, di mana di dalamnya itu ada uji T, ada uji F, dan ada uji koefisien determinasi. Nah, jadi ketika kita menganalisis suatu data menggunakan analisis regresi linear berganda, kita juga akan menguji yang namanya, atau kita akan melihat yang namanya uji T, uji F, dan determinasi. Nah, saya akan membahas dahulu tentang uji T. Nah, uji T digunakan untuk menentukan apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen secara individual signifikan terhadap variabel dependen. Jadi uji T ini secara masing-masing, misalnya ada 2X dan 1Y. Bagaimana pengaruh X1 terhadap Y dan bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Seperti itu ya, masing-masing. Dengan kata lain, uji T menilai apakah pengaruh masing-masing variabel independen dalam model regresi adalah signifikan atau tidak. Nah, jadi uji T ini ya hanya melihat apakah pengaruhnya tadi signifikan atau tidak, atau sangat erat pengaruhnya atau tidak. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah nemu kalau untuk regresi, maka untuk melihat arah pengaruhnya apakah positif atau negatif, sedangkan uji T itu adalah untuk melihat apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Seperti itu secara masing-masing. Nah, bagaimana kita melihat data tersebut memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak? Nah, di sini ada penentuan hipotesis nol dan alternatif. Nah, yang pertama di sini, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, ada dua cara untuk melihat hasil uji T. Yang pertama, perbandingan T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima, H0 ditolak. H1-nya diterima, maka H1 alternatif. Artinya, koefisien regresi dari variabel independen atau X tertentu tidak sama dengan 0, yang berarti variabel independen tersebut memiliki efek yang signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, pengaruh X itu terhadap Y itu signifikan. Opsi yang kedua, kita lihat bisa membandingkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan yang kita dapat itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 juga diterima. Artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu, teman-teman. Atau sebaliknya, ini sebaliknya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Ini teman-teman ya. Maaf, saya sedikit revisi. H0 diterima, H1 ditolak. Ya. Oke.
Nah, jika nilai T hitung ya lebih kecil dari T tabel atau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya suatu variabel X berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel Y. Artinya pengaruhnya itu ada, tapi tidak erat sekali, teman-teman. Jadi, maknanya ya, signifikan itu maknanya seperti itu. Ya. Nah, untuk melihat T-tabel, nah bagaimana untuk melihat T-tabel? Kan seperti itu ya, teman-teman ya. Ini rumus untuk melihat T-tabel. Ya. Nanti akan kita masuk bagaimana cara melihatnya. Ketika kita sudah mulai melakukan praktik SPSS ataupun EPIUS. Ya, kita lanjut dulu. Nah, untuk perhitungan uji T ini secara manualnya ya, teman-teman. Secara manualnya ada rumusnya. Ya, itu banyak, tapi kita akan fokus ke proses menggunakan SPSS atau EPIUS. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian uji F ya. Uji F digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan signifikan model regresi. Atau dengan kata lain untuk menentukan apakah setidaknya satu variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, logikanya ya, secara kesimpulannya uji F itu melihat pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama-sama. Uji T tadi individual, terpisah. Sedangkan kalau uji F, X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap, berpengaruh signifikan atau tidak terhadap uji Y, ya, variabel Y, maaf. Ya, jadi kontribusi X1 dan X2 berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Y. Nah, untuk melihat data, ya, untuk membaca hasil dari yang kita analisis menggunakan SPSS ataupun EPIUS, ini bisa kita lihat nih. Ada dua opsi juga. Opsi yang pertama membandingkan F hitung dengan F tabel. Opsi kedua melihat nilai signifikannya. Oke, jika nilai F hitung, ya kita lihat jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Ya. Sedangkan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan signifikannya lebih besar dari 0,05. Mohon maaf, ini saya revisi lagi ya. Ini hasil copy paste. Lupa saya merubahnya. H0 diterima, H1 ditolak. Nah, H1 ditolak. Artinya X1 dan X2 secara bersama-sama ya berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada koefisien determinasi. Ini uji terakhir di dalam analisis regresi linear berganda. Kita lihat pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R-square menurut bukunya Ghazali 2016. Maksudnya gini teman-teman, koefisien determinasi ini untuk melihat berapa persen sih pengaruh yang disumbangkan X1, X2 terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Jadi sumbangannya itu berapa persen pengaruhnya dari kedua variabel X terhadap satu variabel Y. Ya, semoga
bisa dilihat ya. Untuk melihat nilainya itu ada di adjusted R-square. Ya, ini hanya sedikit teori, kita akan lebih mendalaminya ke dalam proses menganalisis menggunakan software. Oke, yang pertama saya mau menggunakan software SPSS lebih dulu ya. SPSS lebih dulu. Nah, di sini saya memiliki data, teman-teman. Ya, ada data pertumbuhan ekonomi yang saya jadikan variabel Y, ada data kemiskinan X1 dan ada data IPM, Indeks Pembangunan Manusia di X2. Nah, jadi teman-teman, judulnya itu ya sederhananya saya melihat pengaruh jumlah kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Sederhananya seperti itu. Baik, kita coba masuk ke dalam SPSS. Nah, karena datanya kuantitatif, maka langsung saja kita copy paste ke dalam SPSS. Nah, kita copy, lalu kita pastekan. Oke. Oke, ini kita lihat ya teman-teman, kita pastikan data yang kita input ini adalah benar ya. 35161. Oh, ternyata teman-teman koma yang di Excel ini ya terbaca di SPSS adalah kode ribuan. Ya, sedangkan di SPSS koma itu menggunakan titik. Maka di Excel ini akan kita ganti menggunakan yang namanya titik ya, titik saudara. Ini titik ya, saya buat agar dia terbaca koma. Nah, kita buat dulu seperti ini. Ya. Oke. Lumayan banyak juga nih ya. Kita replace aja koma, kita jadikan titik. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Iya, bisa. Replace. Oke. Ini sudah jadi koma yang kita maksud di sini sudah kita jadikan titik ya. Baru kita copy paste lagi biar nilainya sesuai. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai. Lalu kita ganti nama variabelnya. Klik variabel view. Di sini kita buat Y ya. Di sini X1, di sini X2. Nah, kalau ada 3X-nya ya dibuat 3, 4X-nya dibuat 4. Nah, label ya, label di sini pertumbuhan ekonomi ya, nama variabelnya kita buat. X1-nya kemiskinan ya, kita singkat aja ya, teman-teman. Kemudian ada IPM. Nah, oke, kita kembali ke data view. Nah,
Ini labelnya nanti akan muncul ketika di hasilnya. Nah, kemudian kita proses menggunakan analisis regresi linear berganda dengan cara analyze regresi linear. Kemudian variabel dependennya kita masukkan atau variabel y-nya kita masukkan ke dependent. X1 dan X2-nya kita masukkan ke independent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ya, sepertinya saya akan copy paste ya di Word. Oke, yang pertama adalah sesuai dengan materi tadi ya. Yang pertama akan kita jelaskan hasilnya itu adalah dari persamaan regresi linear berganda. Nah, ini persamaannya berarti kita ambil di output ya, hasil SPSS-nya di koefisien. Nilai koefisien kita copy dulu, lalu pastekan agar bisa kita zoom nih ya. Oke. Nah, untuk analisis ya, hasil analisis regresi linear berganda, kita dapat persamaan ya. Tadi kan persamaannya Y sama dengan B0 ya kan. Saya anggap aja lah A ya, saya ganti simbolnya A tambah B1 variabel dikali variabel X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah dengan E. Nah, gini persamaannya ya. Nah, dari hasil ini kita bisa mendapatkan nilai persamaan A di sini adalah konstanta. Di mana nilai konstanta adalah ini nih. Nah, kita fokus di tabel B. Ya, fokus di tabel B. Maka nilai konstantanya minus 90205,3. Kita bulatkan ya. Kemudian ditambah dengan, nah sebelum ditambah ini kan tadi ada tambah nih, artinya arah positif ataukah negatif. Sedangkan hasilnya di sini adalah negatif. Maka di sini negatif ya, kita hapus positifnya ganti negatif. Negatif berapa? 0,338. Nah, teman-teman, kalau di dalam SPSS, kalau kalian melihat ada titik di depan, artinya di depan titik itu masih ada angka 0. Karena di SPSS, 0 di depan itu tidak pernah dibuat. Tapi kita tuliskan ya di dalam keterangan. Maka di sini saya buat min 0,338, kemudian ditambah, nah ditambah nilai B2-nya adalah ini ya, B yang kedua, X2-nya. Ya, 1938,3. Nah, ini saya tambahkan X1-nya. Ya, tadi ini kan masih nilai B ya.
Maka saya tambahkan X1 atau dikali X1. Ini B2 dikali X2 ditambah dengan E. Nah, dapat kita persamaannya. Ya. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman, kita copy paste aja dari sini ya, biar kita lebih memahami. Ya, kita pastekan aja langsung. Nah, copy paste di sini. Nah, nilai konstanta A. Nilai konstantanya adalah sebesar min 90205,3. Artinya nah ini kita hapus ya. Oke. Kita hapus juga. Nah, kita ketik aja, saya ketik aja biar lebih paham ya. Artinya jika ya nilai X1 dan X2 bernilai 0 ya, artinya tidak ada nilai. X1 dan X2 ini tidak ada nilai ya. Maka variabel Y atau maka Y menurun sebesar 90 ya. Kalau kita ribuan itu 90.000 itu ya, 90.205,3 ya. Seperti ini ya. Artinya jika nilai ya, maksudnya di sini jika nilai kemiskinan nilainya 0, indeks pembangunan manusia 0, maka Y-nya menurun sebesar 90.205,3. Ya, karena ini adalah pengaruh negatif, teman-teman. Ya, kalau ini 0, ini kan tadi kali ya. Nah, kalau ini kan kali B2 dikali X2, B1 dikali X1. Nah, jika nilai X1 ini 0, 0 dikali 0,33 kan tetap 0, teman-teman ya. Begitu juga X2. Kalau X2-nya 0 dikali dengan 1938,3 juga 0. Maka hasil Y-nya itu sama dengan minus 90205,3. Arti minus ini adalah menurun. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika nilai koefisien regresi untuk variabel X1 itu sebesar 0,338. Nah, ini kan minus ya. Minus. Artinya ya, ini saya hapus dulu ya. Artinya jika nilai X2 naik maaf X1 masih ya. Jika nilai X1 naik ya sebesar 1 satuan. Nah, kita menganggapnya 1 satuan saja.
Saya ulangi, artinya jika nilai X1 atau di sini kemiskinan ya, teman-teman, kemiskinan naik sebesar 1 satuan, maka Y artinya adalah pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,338. Nah, gini ya. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kan cocok teorinya ya kan. Artinya dia memang berpengaruh negatif. Kalau kemiskinan naik di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, akan merosot ke bawah. Sesuai teori ya. Nah, itu untuk penjelasan dari nilai koefisien X1. Ya. Jika nilai X1-nya ini naik 1 satuan, maka Y-nya akan menurun sebesar 0,338. Begitu juga untuk X2 ya. Nilai X2, koefisien regresi X2 itu nilainya 1938,3. Nah, artinya jika X2 dalam hal ini adalah IPM naik sebesar 1 satuan, maka mau makan aja nih ya. Maka variabel Y atau pertumbuhan ekonomi ya, akan meningkat. Nah, ini kan meningkat ya. Karena di sini adalah positif. Kalau dia X2-nya naik, maka Y-nya juga ikut naik ya. Akan meningkat sebesar 1938,3. Nah, untuk penjelasannya hanya itu saja untuk analisis regresi linear berganda. Karena uji ini hanya melihat pengaruh arahnya positif ataukah arahnya negatif. Itu untuk analisis regresi linear berganda. Nah, uji lainnya seperti uji T. Nah, kita lihat uji T. Di sini ada uji T ya. Hasilnya tadi di sini ada uji T. Nah, bisa kita lihat di sini ada T hitung, di sini ada nilai signifikan. Kita akan melihat dari nilai signifikannya saja. Ya, kan ada dua opsi tadi, membandingkan T hitung dengan T tabel, dan opsi kedua adalah melihat nilai dari signifikan. Kita lihat dari materi. Ya, saya besarin ya. Lihat dari materi. Nah, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima. H1 itu memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kita lihat. Di sini nilai signifikannya adalah, nah ini uji T pula ya, uji T. Nah, diketahui nilai signifikan X1 sebesar, ini X1-nya sebesar 0,015 ya. 0,015. Ingat ya, teman-teman, di depan titik ini ya, di depan koma ini itu ada 0 yang tidak terlihat di SPSS.
ya 0,015. Sedangkan nilai signifikan X2 itu sebesar 0,000 ya. 0,0-nya 3 kali. Oke. Nah, dari hasil ini ya kita bisa lihat adik-adik ini pastinya lebih kecil dari 0,05. Ini 0,01. Ya, ini kan 2 angka di belakang koma nih. Kalau 3 angka dia 0-nya di sini ya kan. 0 nggak usah kita tulis ya. Kita ambil 2 angka setelah koma saja 0,05. 0,01, maka kesimpulannya ini lebih signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan yang X2-nya jelas ya. Karena nilai signifikannya 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Nah, ini artinya bahwa ya X1 memiliki pengaruh. Tadi pengaruhnya apa? Negatif ya, X1 ya. X1 pengaruhnya negatif. Menurun ya, nih menurun ya, negatif. Pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, sedangkan X2 artinya bahwa X2 atau indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh. Kita lihat pengaruh arahnya positif atau negatif. Positif. Maka pengaruh positif terhadap variabel Y. Ya, gitu ya. Terhadap variabel Y. Jadi jelas ya, kalau ini adalah berpengaruh positif. Nah, kemudian uji apa lagi tuh? Ya. Di sini setelah uji T, uji F ya. Teman-teman uji F. Nah, uji F. Maka kita kembali ke hasil SPSS tadi. Ya, ke hasil SPSS. Nah, kita klik tabel ANOVA karena di sini kita sudah lihat F di sini, maka ini diperlukan untuk uji F. Kita copy, kita masukkan ke Word ya biar lebih besar. Nah, kita lihat cara membaca hasilnya, kita lihat juga sama dengan uji T. Ada 2 opsi membandingkan. Yang pertama membandingkan F hitung dengan F tabel, dan yang kedua melihat nilai signifikan. Nah, kita fokus untuk melihat nilai signifikan aja nih. Nah, diketahui nilai signifikan uji F. Nah, berapa nih? Nilai signifikan uji F adalah 0,000. Artinya, kita lihat di sini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya, memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, berarti di sini 0,05. Kesimpulannya di sini adalah lebih kecil, ya. Artinya, bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh ya, terhadap variabel Y.
Ya, artinya bahwa X1 atau kemiskinan dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selesai. Kesimpulannya begitu saja. Dan yang terakhir ada di sini saya tulis dulu ya, di sini ada UGF. Yang terakhir ada yang namanya koefisien determinasi. Oke. Nah, koefisien determinasi kita lihat di outputnya, kita ambil yang mana? Nah, kita ambil di tabelnya model summary. Ya, kita copy, kita pastekan kemari. Nah, biar lebih besar ya. Nah, kita lihat kembali teori kita ya. Nah, variabel dependen yang dapat diindikasi oleh nilai adjusted R-square itu menurut Ghazali. Jadi ada adjusted R-square, ada yang namanya R-square. Ya, ini adalah nilainya yang berbeda. Nah, menurut Ghazali ya, kita mengambil nilai adjusted R-square. Ya, adjusted R-square nah, sebesar 0,991. Artinya adik-adik bahwa kontribusi sumbangan ya, saya menggunakan sumbangan ya biar lebih paham. Kontribusi atau sumbangan yang diberikan variabel X1 dan X2 terhadap Y itu sebesar 99,1%. Nah, ini kita persentasekan. Inilah sumbangannya. Kalau kita menggunakan adjusted R-square. Itu menurut Ghazali bukunya. Namun di buku lain banyak yang menggunakan R-square ya. Banyak yang menggunakan nilai R-square. Nilai R-square ini adalah 0,99,4. Nah, jadi sebenarnya R-square itu ya, R-square yang saya ketahui ya itu digunakan ketika kita melakukan analisis dengan data populasi ya. Data populasi artinya seluruh populasi kita jadikan objek penelitian atau subjek penelitian. Nah, kalau yang namanya adjusted R-square ya itu digunakan ketika melakukan analisis dengan data, saya copy saja ya biar cepat, data sampel. Misalnya populasi Anda 500 orang, kalian mengambil sampel menggunakan rumus Lopin misalnya jadi 100. Maka gunakanlah yang namanya adjusted R-square. Oke, itu uji-uji yang muncul di analisis regresi linear berganda. Nah, kita ini sudah selesai menggunakan SPSS. Semua uji sudah kita bahas. Kemudian kita tinggal melakukan yang namanya menganalisis data menggunakan EPIUS.
ya. Namun ada video lain, nanti mungkin di video next akan kita bahas bagaimana menganalisis data menggunakan Fuse. Ya, mungkin di video kali ini mungkin cukup sampai SPSS saja, pengolahan SPSS saja, ya, karena kita sudah lama juga waktunya, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.